Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma salamata wal 'afiyah fid dunyana wa akhiratana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari ini kita berada di hari Kamis, yang dimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ia senantiasa berpuasa pada hari Kamis, ditanyakan kepadanya, mengapa ia berpuasa pada hari Kamis? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hari Kamis adalah hari diangkatnya amalan seorang hamba, dan saya mencintai ketika amalan saya diangkat ke langit dan saya dalam keadaan berpuasa. Dan di bulan ini alhamdulillah kita diadab di dalam bulan dari salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu di bulan Muharram, yang dimana di bulan Muharram ini banyak kejadian, banyak peristiwa yang seharusnya seseorang bertadabbur padanya. Bagi siapa yang menginginkan ketinggian, bagi siapa yang menginginkan kemuliaan, dan bagi siapa yang berjalan di atas ketaatan kepada Allah. Di bulan Muharram, bulan diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, yang mengajarkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu yang hak pasti Allah memenangkannya walaupun dia dalam keadaan lemah. Bahwasanya kebenaran akan berada di permukaan hingga hari kiamat. Nabi Musa alaihi salam sudah berlalu pada kita ribuan tahun yang lalu, namun namanya harum hingga di hari ini disebabkan ia menahan diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah, menahan orang-orang yang tidak ingin melakukan maksiat agar ia tidak terjatuh di dalam maksiat, dan senantiasa menganjurkan kepada Bani Israel agar ia bersabar terhadap musibah yang menimpa mereka. Di bulan Muharram menjadi salah satu tanda agar seseorang masuk pada tahun yang baru, yang dimana para ulama dahulunya di masa Umar bin Khattab itu ketika sudah banyak persuratan, berada di Inggris, berada di Romawi, berada di Syam, mereka berselisih pendapat karena orang-orang Romawi tidak ingin menerima surat kecuali memiliki stempel dan tanggal. Akhirnya dimulailah dari tanggal tersebut bermusyawarah beberapa sahabat Nabi, dan diputuskanlah, ada yang mengatakan kita jadikan tanggal awal dari tahun adalah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahirannya Nabi. Ada yang mengatakan kewafatannya Nabi. Tapi semuanya setelah berunding dan mereka sepakat untuk hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tanggal kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi perselisihan pendapat. Di tanggal berapa tepatnya? Walaupun mereka bersepakat pada harinya, yaitu di hari Senin. Akan tetapi kematian Nabi, mereka pun berselisih pendapat di tahun berapa tepatnya, di bulan apa, dan di tanggal berapa. Walaupun mereka juga bersepakat bahwa Nabi meninggal juga di hari Senin. Ini yang menjadi problematika bagi mereka, sehingga mereka bersepakat tentang hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Karena itu peristiwa besar, peristiwa yang mengingatkan mereka, yang akhirnya mereka menjadikan satu hijriyah menjadi sebab. Artinya hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Adapun kata hijrah ini, para ulama ketika mensyarah hadis dari Umar bin Khattab tentang innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih
fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Para ulama menjelaskan yang di sini yang dimaksud adalah hijrahnya para sahabat dari negeri kekufuran menuju negeri keislaman. Adapun yang di hari ini kaum muslimin merasa aman di dalam negerinya, maka yang dimaksudkan hijrah di sini adalah secara global, dari keburukan menuju kebaikan, dari hal yang terpuruk menjadi hal yang berjaya. Itulah hijrah seseorang hamba kepada Tuhannya. Ketika dulu senantiasa lupa kepada Allah, di hari ini ia senantiasa mengingat kepada Allah. Ketika dulu dia senantiasa kufur kepada Allah, di hari ini senantiasa kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hijrah yang sebenarnya yang harus dilahirkan kepada seorang hamba. Di pertemuan kali ini kita berada di panas yang sangat panas. Semuanya di antara kita dalam masjid gerah. Ketahuilah, di hari nanti ketika kita dibangkitkan di alam kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuzalu qadamu 'abdin hatta yus'al an arba'ah. Tidak akan bergeser seorang hamba ketika di hari kiamat kecuali akan ditanyakan pada 4 pertanyaan. Ini yang harus kita jawab, dan kita jawab di dunia bukan dengan lisan kita, akan tetapi dengan amalan perbuatan kita. Di hari nanti, di hari ini miliaran jauhnya itu matahari, tapi di hari kiamat matahari tinggal 1 mil dari kepala kita. Tidak ada di antara kita yang beralas kaki. Tidak ada yang di antara kita berpakaian. Tidak ada di antara kita yang memakai pakaian sedikit pun. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, tidakkah mereka saling melihat antara laki-laki dan perempuan?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-amru asyaddu minhu." Pada saat itu perkara lebih besar. Sampai-sampai di antara kita berkeringat. Kalau di hari ini kita berkeringat, tidak ada yang tenggelam dengan keringatnya. Tapi di hari kiamat nanti, ada yang berkeringat sampai lututnya, ada yang berkeringat sampai pinggangnya, ada yang berkeringat sampai bahunya. Bahkan ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, sesuai dengan kadar amalan kebaikan yang ia lakukan padanya. Dan di antara hari itu yang diberikan kebahagiaan adalah orang yang menghafal surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Di sini adalah keutamaan dari orang yang melakukan amalan di dunia dengan menghafal Al-Quran. Dia tidak akan merasakan kemarasan. Akan ada awan dari surah Al-Baqarah dan Al-Imran yang menaungi mereka sehingga mereka tidak merasakan kepanasan. Yang kedua adalah seorang pemuda yang diajak berzina dengan wanita yang cantik, memiliki kedudukan yang tinggi. Tidak ada orang yang melihatnya. Dia mampu melakukannya, tapi dia mengatakan, "Ana akhsha lillah." Saya takut kepada Allah. Itulah pemuda yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta yus'al an umri fi ma afna." Seseorang nanti di hari kiamat tidak bergeser kakinya di hadapan Allah, akan berbicara Allah kepadanya, "Bagaimana umurmu engkau habiskan?" Kita akan ditanya, apakah ketaatan kita lebih banyak, kebaikan kita lebih banyak, atau kemaksiatan kita kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa an syababihi fi ma ablah." Dan terhadap masa mudanya, dari mana dia habiskan. Jadi masa muda kita ini, masa muda adalah masa mulai dari umur 15 tahun sampai 40 tahun. Kita akan ditanyai terhadap kebaikan-kebaikan kita, keburukan-keburukan kita, pelanggaran-pelanggaran kita, dosa-dosa dan maksiat kita. Kita akan ditanyai pada masa muda kita habiskan untuk apa. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mali min aina iktasabahu wa bima anfaqahu." Dan terhadap hartanya, dari mana ia dapatkan dan ia kemanakan. Khususnya kita di masa muda. Ada apa kaitan masa muda dengan kaitan harta? Karena di masa muda jarang sekali anak-anak muda memperhatikan makanan yang ia makan, minuman yang ia minum, pakaian yang ia pakai. Kebanyakannya mungkin ada pajak-pajak, pala-pala,
Ya, sarerong. Punatenan kutambak konne sarerong. Pamalibes balel tamberun baik kumalibesi. Makanya dari kaitan hadis ini dengan masa muda Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Maka dari itu hendaknya barang siapa yang melakukan itu, ya, ingin belanja, ingin makan, tapi pajak-pajak sama temannya tinggalkan. Takutlah kepada Allah. Nanti di kemudian hari Allah akan menanyakan kepada kita tentang umur kita, tentang masa muda kita, tentang harta kita, dari mana kita dapatkan dan kemana kita kemanakan. Ini yang bisa saya peringatkan kepada adik-adikku sekalian. Dan saya ingatkan, alhamdulillah, saya melihat ada perkembangan sedikit demi sedikit. Parkiran motornya alhamdulillah sudah teratur. Walaupun ada yang masih bercampur, ya. Ada yang parkir di tempat perempuan dan di tempat guru. Ya, tempat guru pas di samping guru dan tempat perempuan pas di bawah kanopi di samping masjid perempuan, dan laki-laki berada di sini. Tapi alhamdulillah sudah mulai teratur sedikit demi sedikit. Dan saya ingatkan, ada 2 orang yang saya dapati tadi mau kabur, ya, mau pergi ke masjid, alasannya pergi kencing, padahal di sini ada tempat kencing, ya. Jadi diingatkan, kenapa direktur kita sangat menekankan yang namanya solat? Karena dengan solat, innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu, jikalau solat itu benar kita tegakkan, maka itu bisa menahan diri kita anil fahsya. Apa itu fahsya? Fahsya adalah perzinahan. Fahsyat adalah ucapan-ucapan yang mengandung seseorang bisa terjatuh dalam zina. Wal munkar, apa itu munkar? Adalah perbuatan membunuh, perbuatan memukul. Intinya perbuatan fisik yang mencelakakan seorang, itulah kemungkaran. Dan yang mengandungkan syahwat, itulah fahsya. Dan seseorang, apalagi di masa muda, ini yang paling menggejolak. Tentang bagaimana syahwat badannya, syahwat kakinya, syahwat kekuatannya, dan bagaimana dari syahwat kemaluannya. Ini yang paling menggejolak pada pemuda. Ada 2 fitnah yang terbesar, yaitu fitnah perutnya dan fitnah di bawah perutnya. Maka dari itu dengan solat kita ditekankan, kenapa? Agar semoga dengan solat itu bisa menjadi sebab benteng dan tamen seseorang tidak terjatuh pada fahsya dan mungkar itu. Ini yang bisa saya berikan, dan saya mengucapkan kepada para siswa, jazakumullah khair. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan lebih baik atas ketaatan yang telah ditaati. Dan saya berharap kepada Allah, semoga kalian seluruhnya dijadikan menjadi orang yang terbaik di penjuru dunia. Dan semoga kalian semua menjadi kaum muslimin yang berbakti kepada dirinya sendiri, kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada keluarga dan kepada negaranya di kemudian hari. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.